Pak punten, saya tuh lagi kurang enak badan. Kira-kira jamu apa ya Pak yang cocok Pak? Pelinu. Boleh lah Pak. Pesan satu ya Pak. Iya. Halo guys, kembali lagi di channel Bungan. Nah, gimana kabarnya? Sehat-sehat nggak? Lagi masa pandemi nih. Nah, kalau lagi masa kayak gini, enak-enaknya ini kita nih cari-cari sesuatu yang alternatif guys. Ya seenggaknya buat usaha kita untuk dalam artian ngilangin corona nih. Nah, salah satunya kita minum jamu. Sekarang gue lagi ada di warung jamu bodok khas Jogja di apa ini Pak? Namanya Kandang Perahu. Di Jalan Kandang Perahu. Nah ini jamunya lumayan guys. Kalau buat kita malam-malam dingin istilahnya ya. Nah enak-enaknya kita minum jamu lah. Nah by the way, kalau misalkan kita bicara jamu nih, jamu nih kekayaan alam kita ya tulisnya ya. Dan dalam artian tertentunya apa namanya? Ya ini salah satu warisan bangsa guys yang perlu kita lestariin. Gimana salah satu lestariinnya? Salah satunya adalah kita minum jamu guys. Jamunya udah ready nih guys. Minum dulu ya guys ya. Mas guys. Nah, sembari kita nunggu jamunya ini rada dan manis sedikit, kita ngobrolin aja ya. Kita lanjutin nih materi yang kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas terkait yang namanya ini fakta-fakta sejarah. Jadi di sini kita akan berbicara mengenai apa sih fakta sejarah itu dan apa itu pentingnya buat ilmuwan sejarah. Nah guys, dalam sejarah yang namanya fakta sejarah itu penting. Nama penting karena fakta sejarah ini ibarat sebagai jejak guys. Seorang sejarawan yang baik tidak akan ya namanya menuliskan sesuatu kalau semisal tidak ada jejaknya. Dalam artian jejak ini berupa faktanya guys, itu fakta sejarah. Apa itu fakta sejarah guys? Jadi kalau kita bahas fakta sejarah itu adalah sebuah sumber yang telah melewati tahapan kritik ya, yang telah melewati tahapan kritik dan sudah mendapatkan interpretasi. Jadi dalam artian tertentunya guys, fakta ini sudah merupakan sebuah final dari yang namanya tahapan metode penelitian sejarah. Jadi gue akan ngebahas ini sebenarnya dalam konsepnya 3 termin guys. Konsepnya kenapa ini bisa kan fakta sejarah dan ada beberapa tahapan tertentu bisa ini jadi fakta sejarah guys. Pertama, sebelum yang namanya ini jadi fakta, fakta ini sebenarnya merupakan suatu hal yang sudah masuk ke tahapan yang ketiga guys. Ada tahapan kedua dan tahapan yang pertama. Kita masuk pertamanya dulu. Jadi sebelum tuh yang namanya jadi fakta, ya ada yang namanya sumber guys. Kita sudah pernah bahas kan sebelumnya bahwa dalam metode penelitian sejarah ada 4 tahapan ya. Ada heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, sumber sejarah ini adalah hasil pencarian kita ketika kita melakukan yang namanya tahap pencarian sumber guys ya, atau heuristik. Nah, heuristik ini ya adalah tahapan dimana kita mencari sumber yang dalam artian tertentu banyak jenis ya guys. Ada sumber lisan berupa tuturan ya, tuturan dalam artian orang yang sezaman ataupun orang-orang yang dalam artian tertentu tuturannya turun temurun ya guys, dari bapak ke anak, anak kemudian ke cucu dan lain sebagainya. Kemudian namanya sumber teks. Sumber teks itu bisa koran sezaman, majalah sezaman, arsip, naskah kuno dan lain sebagainya. Kemudian yang namanya fakta benda. Nah kalau fakta benda ini kita bisa bicaranya paling gampang lah, itu kayak semacam candi-candian ya. Isinya juga kita bicara semacam bangunan atau monumen yang memang dibangun pada masa tertentu atau masa lalu. Jadi tadi kita bicara soal fakta benda. Nah itu kan yang namanya kita masuk di tahapan pencarian sumber ya guys. Nah yang kita dapatkan tuh dari beberapa sumber-sumber itu baik tulisan ya, teks atau tulisan atau yang sifatnya benda itu masuknya ke dalam bahan ya, namanya ini bahan sumber, namanya sumber sejarah guys. Nah setelah menjadi sumber sejarah nih ya, dalam konteks tertentu kita perlu yang namanya mengadakan kritik terhadap sumber itu. Nah itu masuk ke dalam tahapan kritik guys ya. Jadi ketika dalam tahapan kritik itu, ini bahasanya adalah kita memilah apa posisinya.
Jadi kita memilah sumber-sumber yang telah ada tersebut ya untuk kemudian kita cari yang sekiranya paling relevan sama peristiwa yang ingin kita rekonstruksi, guys. Nah, dalam tahapan-tahapan ini akan ada yang namanya sumber-sumber yang gugur nih. Dalam artian nggak kita pakai lah, nggak sesuai nih, nggak masuk konteks ya. Kemudian ada juga sumber yang kita pakai. Nah, ini sifatnya ini relevan nih, rada-rada nyambung nih sama peristiwa yang ingin kita bahas. Nah, ini kita pakai, guys. Sumber-sumber yang terpilih ini ya nantinya ini akan berubah makna, guys. Yang tadinya sumber sejarah itu berubah menjadi namanya bukti sejarah. Jadi bukti ya, bukti sejarah, guys. Jadi kumpulan-kumpulan sumber yang sifatnya itu terpilih lah, bahasa gampangnya gitu. Nah, setelah menjadi yang namanya itu bukti-bukti sejarah, nah itu kita sudah masuk yang namanya tahapan kedua. Nah, tahapan kedua ya dalam artian tertentu belum masuk fakta nih. Nah, terus gimana dalam artian tertentunya gimana kita bisa masukin ke faktanya? Nah, caranya adalah kita dalam artian tertentu harus masuk ke tahapan yang ketiga terlebih dahulu, yaitu interpretasi. Nah, maksudnya kayak gimana tuh ya interpretasi itu ya? Kalau bahasa kita nanyain kayak gitu, gampangnya adalah, guys, interpretasi ini adalah masalah bagaimana kita merangkaikan yang namanya bukti-bukti itu. Ya, mengimajinasikan, bahasa SpongeBob gitu kan, imajinasi ya, bahasanya begitu kan. Nah, itu mengimajinasikan berdasarkan bukti-bukti yang sudah kita pilah-pilah itu tadi. Imajinasikan nih, dalam artian tertentunya berdasarkan bukti-bukti ini, masa lalu yang ingin kita rekonstruksi kayak gimana sih? Oh kayak A nih, oh kayak B, oh kayak C, misalnya gitu ya. Dapat nih kita nih. Terus akhirnya kita masukin ke tahap akhir, guys, yaitu namanya historiografi atau penulisan sejarah. Kalau kita sudah masuk ke dalam tahapan yang keempat itu, nah barulah yang namanya bukti-bukti yang tadinya kita masuk ke dalam tahap kedua itu berubahlah dia menjadi yang namanya fakta sejarah. Itu jadi ada semacam alur ya, guys. Jadi sebelum menjadi fakta dalam artian tertentunya, dia masuk ke dua tahapan itu dulu. Dari sumber dulu nih, ya. Kemudian kita cek nih, sesuai nggak sumbernya, jadi bukti. Terus dari bukti ini, kira-kira dalam artian tertentu kita rangkai seperti apa nih? Oh dapat nih jalan ceritanya kayak gini nih, kisahnya seperti ini nih. Oh peristiwanya kemungkinan kayak gini nih. Terus kita tuliskan, guys. Nah itu jadilah dalam artian tertentunya sebuah fakta sejarah. Walaupun fakta sejarah ini sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks yang lebih kekinian sih bukan hanya dalam artian tulisan aja ya. Bisa aja kita jadikan film dokumenter, bisa aja kita jadikan dalam artian tertentunya hal-hal lain lah. Kayak semacam kebendaan yang sifatnya lagi dalam artian tertentunya itu rada kekinian, guys. Kita mungkin bisa nge-vlog kayak gini ya kan. Nah, itu kalau misalkan kita bicara soal fakta sejarah. Nah, bicara juga soal lain nih. Selain fakta sejarah, kalau gue ada juga yang dalam artian tertentu juga penting. Nah, salah satunya adalah kita bicara soal fakta dan mitos dalam keilmuan sejarah. Nah, kita akan masuk kalau kita bicara fakta versus mitos ini bicaranya fakta dan fantasi dulu. Kita harus bisa bedain mana fakta, mana fantasi. Pengertian fakta jelas ya, guys ya, dalam artian tertentu realitas dan sesuai dengan akal sehat. Ya. Dan kemudian kalau fantasi adalah sesuai dalam artian tertentu dalam angan-angan kita nih, tapi tidak sesuai dengan konsep nalar. Dalam artian di luar batas nalar atau di luar akal lah, gitu ya. Nah, cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya itu benar-benar ada dan lain sebagainya. Nah, itu kan dinamakan fantasi. Kalau misalkan nih, ya terkait dengan fantasi ini juga ada banyak macamnya. Nah, kita akan masukkan ke sini fantasi ini dalam contoh salah satunya itu dalam mitos, guys. Kenapa mitos ini dalam bahasa dua nih akan sangat sulit masuk ke dalam sejarah? Seperti yang kita udah pernah bahas ya di mungkin video sebelum-sebelumnya, bahwasanya ketika kita bicara sejarah, kita bicara soal realitas, guys. Kita bicara soal peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa tersebut. Kita tidak akan bisa berbicara
sesuatu hal yang dalam artian tertentu ini dalam konteksnya belum 100% benar lah, atau bahkan di luar dalam artian bahasa nalar kita. Manusia bisa terbang lah, manusia lahir dari telur lah, manusia dalam artian tertentunya hidup lah, tidak bisa mati ya, kayak Highlander gitu isinya. Jamu Kemudian ya dalam artian buat tertentunya hal-hal yang di luar batas nalar lah ya, kayak mungkin kita bisa bahasnya itu istilahnya ya, seperti dongeng, fabel ya, dan lain sebagainya. Nah, gue punya ungkapan nih yang mungkin bagi sederhananya gue untuk mengingatkan bahwasanya gimana sih caranya agar kita ini bisa tetap berjejak terus terkait dengan fakta, guys, dan mungkin bisa menjauhkan diri kita terkait dengan mitos-mitos kayak gitu. Nah, jadi bahasa gue ini gue bahasakan sebagai seeing is believing. Dalam artian adalah kita lihat dahulu maka kita percaya, bukan believing is seeing. Jangan karena kita percaya maka kita nyatakan itu sebagai sebuah kebenaran. Posisi ilmu sejarah sebagai sebuah konsep ilmu mengharuskan kita untuk itu saja. Kita harus lihat dulu, seeing dulu, baru kita believing bahwa itu adalah proses yang betul-betul nyata dari yang benar-benar terjadi pada saat itu. YouTuber Bukan mas? believing is seeing. Mas YouTuber ya? Iya. Enggak sih, baru mau. Tadi sampai mana? Oh, believing is seeing. Ya. Jadi karena kita dalam artian tertentunya percaya nih, ya maka kita jadikan itu kebenaran, guys. Biasanya kita nggak bisa juga tahu finish kayak gitu, rada-rada dalam artian tertentu. Pokoknya pendapat gue benar karena gue percaya itu benar. Jadi kurang lebihnya kalau kita bicara fakta kasus mitos dalam sejarah ini sangat dari jauh sama mitos itu ya. Jadi intinya adalah kalau semisal mitos itu kan adalah sebuah pikiran yang bebas dan liar ya, biasanya ya, yang dihubungkan dengan konteks kejadian tertentu yang dalam artian tertentunya juga, jadi kebanyakan belum tentu juga benar-benar terjadi. Sedangkan yang namanya fakta itu memang betul-betul adanya. Dalam artian tertentu, gue ngutip lah pendapat dari Korhan Radika nih, ini tiga description dalam artian tertentunya adalah kita akan membuat sebagaimana adanya. Oke guys, jadi kurangnya itu ya terkait dengan bahasan kita hari ini. Kita akan berbicara hal-hal yang berkaitan dengan ilmu sejarah yang menarik lainnya di video-video selanjutnya, dan mungkin kita juga sisipin terkait dengan video-video lain yang tentunya juga bakal menarik. Oke, so stay tune dan jangan lupa like, subscribe-nya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa minum jamu. Oke, see you. Mas, bayar dulu weh. Iya lupa. Kita sandung semua supaya kita lemah. Oh. Siapa? Udah oke. Mati. Benar. Gue suka. Main guys. Iya,